Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudara kekasih Tuhan di mana saja saudara-saudara berada. Sebelum memulai aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya hari Selasa 28 Januari 2025. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami telah siap membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita dari Lukas pasalnya yang keempat, ayat ke-38 hingga ayatnya yang ke-44. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin firman Tuhan. Lebih dari sekedar percaya. Setelah ditolak di tempat di mana ia dibesarkan, Yesus melanjutkan perjalanan pelayanan ke Kapernaum. Dalam rumah ibadat, Yesus mengusir setan dari seseorang yang kerasukan. Setelah itu, Yesus pergi ke rumah Simon, dan di sana ia menyembuhkan ibu mertua Simon. Hingga malam hari, Yesus terus berkarya menyembuhkan banyak orang yang dibawa kepadanya. Sungguh menakjubkan pekerjaan Sang Penyelamat, tidak mengenal lelah dan tidak mengenal waktu. Perhatian dan kasih-Nya terus dinyatakan sepanjang waktu dan tempat. Serentetan peristiwa pelayanan Yesus memperlihatkan maksud dan tujuan kedatangannya ke dunia. Ia melakukan karya pembebasan dari berbagai penyakit dan kelemahan serta pekerjaan si jahat. Walaupun ada penolakan dari pihak tertentu, namun hal itu tidak menghalangi atau menghentikan kasih-Nya kepada manusia yang dicintainya. Demikianlah berbagai respon atas karya pelayanan Yesus. Salah satu hal yang menarik dalam pembacaan ini adalah respon atau pengakuan setan-setan ketika berjumpa dengan Yesus. Betapa mereka tahu betul siapa Yesus itu, dan juga takut serta takluk pada kuasanya yang begitu dahsyat. Namun mereka toh tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Jawabannya jelas.
yakni sekalipun setan-setan itu percaya dan yakin akan siapa Yesus dan betapa dahsyat kuasanya, namun mereka sama sekali tidak memiliki kasih dan tidak mau taat kepada Yesus. Belajar dari kisah di atas, maka sebuah pertanyaan muncul, yakni bagaimana dengan respon saya dalam perjumpaan dengan Yesus? Apakah saya percaya dan mempercayakan diri, serta taat dan mau hidup menurut kehendak-Nya? Ataukah hanya sampai pada tahap percaya saja? Menerima Yesus berarti percaya dan mempercayakan hidup seutuhnya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Materaikan dalam hati kami, agar firman-Mu kami hidupi dalam menikmati hari karunia Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan. Biarlah hanya padamu ya Tuhan kami mohon pertolongan. Jawablah permohonan kami seturut kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan dalam menikmati hari karunia Tuhan hari ini, agar kami senantiasa berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.